Shalom, selamat pagi saudaraku. Tanpa sadar kita sering menganggap Tuhan itu sebagai pribadi yang tidak berperasaan. Kita seringkali tidak menghormati Tuhan dengan pantas dan kita merasa aman-aman saja. Kita tidak punya hubungan komunikasi dengan Tuhan baik. Kenapa? Karena memang kita tidak punya koneksi indah dengan Tuhan. Koneksi kita rusak dengan Dia. Maka kita tidak pernah menikmati indahnya terhubung dengan Allah, saudaraku. Kita itu seringkali kalau jujur ya, coba diingat lagi, kita itu berurusan dengan Tuhan itu ketika kita memerlukan Tuhan pada waktu kita terjepit saja. Waktu kondisi hidup kita sulit, saat kita tidak menemukan titik terang dalam hidup kita, jalan keluar hidup kita, rumit sekali, itu kita baru cari Tuhan biasanya. Dan cari Tuhannya itu sungguh-sungguh dan manipulatif, tapi sungguh-sungguhnya itu dalam arti apa ya? Getol, saudaraku. Kita mau cari Dia, Tuhan tolong aku, merengek. Tapi dalam merengekan itu manipulatif seringkali. Kenapa saya katakan manipulatif? Karena kalau sudah tertolong, sudah ada jalan keluar, kita berubah. Tapi untungnya Tuhan seringkali toleransi dengan keadaan itu. Dan Tuhan itu memaklumi kebodohan orang-orang yang oportunis seperti ini, saudaraku. Tapi ingat loh saudaraku, Tuhan tidak selalu toleransi. Tuhan punya integritas diri. Lebih tepatnya Tuhan punya rule of game. Tuhan punya tatanan di dalamnya. Jadi pagi ini, renungan ini saya mau mengingatkan kepada setiap yang mendengar. Dengar ya, hari ini Tuhan masih ada titik-titik di mana Tuhan masih beri kesempatan untuk kau mempermainkan Tuhan. PHP-in Tuhan, sembarangan sama Tuhan. Tapi ingat saudaraku, ada titik di mana nanti Tuhan bisa berkata, "Aku tidak kenal kamu." Hati-hati, itu akan ada masanya, saudaraku. Ada satu titik ketika Roh Kudus tidak akan menggarap dirimu. Karena engkau sudah terlalu mendukakan hati Allah, memadamkan Roh Kudus sampai di tingkat menghujat Roh Kudus. Artinya apa? Roh Kudus sudah tidak bekerja dalam dirimu karena tidak bisa menggarap dirimu lagi. Dan dirimu sudah tidak bisa diajak berkolaborasi dengan Allah. Pastor, kenapa ngomong begitu? Karena kalau Anda tidak diingatkan di poin-poin begini, seringkali kekristenan kita itu kekristenan yang melempem, saudaraku. Kekristenan yang seperti kerupuk yang sudah tidak ada nikmatnya, tidak ada crunchy-nya sama sekali. Maka kesucian itu sebenarnya kolaborasi antara diri kita dengan Roh Kudus. Kita tidak bisa mencapai kesucian klimaks dengan dirimu sendiri, dengan kekuatan kita sendiri. Kita butuh tuntunan Roh Kudus untuk melalui semua penyalipan daging, penyalipan manusia lama, supaya kita berkualitas kesucian kita. Tapi banyak orang tidak berkolaborasi dengan Roh Kudus, malah sibuk dengan banyak hal dalam hidupnya. Bukan salah jika kita sibuk, kita harus berkarir, betul. Kita harus studi, harus bekerja mencari nafkah. Sibuk adalah bahasa kehidupan. Sibuk bisa menjadi isyarat bagi orang rajin dan juga sebagai bukti orang yang bertanggung jawab. Tapi kalau kita melupakan Tuhan karena sibukmu, sehingga kita tidak pernah mengenal koneksi dengan Allah atau terhubung dengan Allah secara pribadi, sejatinya kita terhilang, saudaraku. Kalau kita tidak memperhatikan peringatan ini, mungkin kita tidak akan pernah mendapat peringatan lagi. Allah punya integritas, Allah punya tatanan. Allah tidak bisa selalu didukakan lalu diam. Dia bisa padam, saudaraku. Kalau sudah padam, Allah bisa berhenti menggarap engkau dan saya. Sudah berhenti.
Allah itu hanya diwakilkan oleh rohnya, Roh Kudus atau Roh Allah itu. Kalau sampai orang tidak menerima penggarapan Roh Kudus, rohnya Bapa itu, maka tidak ada perwakilan lain yang bisa menggarap engkau dan saya. Maka pada pagi hari ini saudaraku, yuk kita coba, Allah itu menantikan kita. Pribadi lepas pribadi, diri kita itu dinantikan Allah dengan kasih saudaraku. Seperti yang dikisahkan di dalam Lukas 15. Anak bungsu itu sudah memberontak, tetapi ayahnya masih menunggu kepulangan anaknya. Namun sejatinya yang lebih tragis dalam kisah tersebut adalah putusnya hubungan antara si sulung dengan bapaknya. Ketika adiknya pulang, pesta diadakan, si sulung marah. Dia tidak mau masuk rumah. Dia berontak kepada bapaknya. Dia unjuk rasa. Dia mempermalukan ayahnya. Walau mereka hidup di satu rumah, tetapi tidak ada rasa bonding di dalamnya, sepenanggungan, seperasaan, tidak ada. Itu bukti dari keterhilangan, hilang di dalam rumah bapaknya. Si bungsu hilang di luar rumah, tetapi ia kembali ke rumah. Si sulung hilang di dalam rumah dan mungkin tidak akan pernah pulang ke rumah. Nangkap ya saudaraku. Jadi itu perumpamaan yang sangat jelas. Maka jangan sampai kita sebagai orang Kristen terhilang di dalam rumah Bapa kita sendiri. Tidak ada koneksi, tidak terhubung dengan Allah adalah sebuah malapetaka hidup. Salah satu buktinya, contoh Anda tidak terhubung dengan Allah adalah ketika kita tidak sepenanggungan dengan Tuhan. Tuhan itu menangisi jiwa-jiwa. Bagaimana dengan Anda dan saya? Pernahkah kita menangisi jiwa-jiwa yang terhilang? Satu jiwa saja kita pikirin apa enggak? Coba saudaraku. Ya. Maka banyak orang belum tentu memikirkan hal ini. Makanya pendeta seperti saya juga gak boleh sibuk dalam pelayanan yang memikirkan bagaimana gereja cuma maju. Organisasi maju, positioning ini dan itu. Bukan itu saudaraku. Tapi yang penting adalah bagaimana di dalam kedalaman hati setiap kita, terutama hamba-hamba Tuhan, pendeta-pendeta itu punya perasaan seperti Allah, yaitu mengasihi jiwa-jiwa. Karena bedanya tipis antara kepentingan Tuhan dan kepentingan organisasi, kepentingan pribadi pendetanya, aktivisnya, pelayan Tuhannya, itu beda tipis. Maka kita memerlukan Tuhan supaya kita tidak salah langkah maksud saya. Maka minta Tuhan tegur, minta Tuhan ingatkan. Tuhan, aku salah gak ya lakuin ini? Karena kalau kita mendekat ke Tuhan, kita punya koneksi dengan Tuhan, Tuhan taruh bebannya kepada kita. Tuhan juga taruh hikmatnya untuk membedakan ini salah nak, ini betul, ini dosa di mataku, ini tepat di mataku. Nak, kau punya agenda yang melukai hatiku, Tuhan pasti tunjukin kok. Ketika kita disalahpahami orang juga di dalam pelayanan atau di dalam pekerjaan, di dalam rumah tangga, di dalam keluarga besar, berteman. Kalau kau punya hubungan dengan Tuhan baik, kau akan cerdas. Bagaimana kau merespon itu? Bagaimana engkau merespon kejahatan orang yang dilakukan kepada dirimu? Kau responnya gimana? Tuhan tuntun nanti. Karena tiap kali kita dekat sama Tuhan itu ada impartasi yang masuk ke kita. Ada penularan spirit dari Tuhan ke kita. Karena dia hidup saudaraku. Allah kita itu Allah hidup. Allah yang real. Allah yang nyata. Allah yang memang berjalan bersama dengan kita. Yang bisa menyengat kita dengan dengan hikmat-hikmatnya, dengan kasihnya, dengan tangannya, dengan pertolongannya, dengan kebijaksanaannya, dengan ketegasannya. Maka kenali dia saudaraku, kenali dia di dalam kesendirianmu bersama dengan dia. Ini saya ngomong begini susah, tapi kalau Anda punya pengalaman, Anda tahu yang saya maksud. Anda bisa melihat sisi Tuhan itu dari
pengalamanmu dengan Dia. Maka saudaraku, kalau terus kita melatih itu, kita akan menyengat Tuhan juga dengan kehidupan yang menyenangkan Dia lama-lama. Maka tadi saya ngomong, kesucianmu berkualitas, kesucianmu naik kelas. Ketepatanmu di mata Allah itu semakin naik kelas, seperti seorang pemanah yang pertama memanah masih kurang tepat, lama-lama dia semakin canggih, semakin hebat, semakin melesat. Bahkan berkuda pun sambil berlari kudanya dia bisa melesatkan panah itu dan tepat. Mungkin pertama-tama dia harus berdiri tenang, fokus penuh baru bisa menembakkan tepat. Tapi kalau mereka berlatih terus, lama-lama dengan berkuda pun, dengan kecepatan tinggi kuda itu lari, kita masih bisa memanah dan tepat juga. Itu naik kelas, sama dengan kehidupan kita. Maka saudaraku, kalau hidup kita menyengat Tuhan setiap saat, maka kita pasti diingat Tuhan. Tapi ingat loh, jujur ya, seringkali kita tidak menyengat Tuhan dengan kehidupan yang layak. Dan kita tidak membiarkan diri kita disengat Tuhan juga. Karena kita membiarkan diri kita disengat dengan berbagai kesenangan. Dari satu benda ke benda yang lain, dari satu merek ke merek yang lain, dari satu mobil ke mobil yang lain, dari deposito ke deposito, dari uang ke uang. Kita lupa akhirnya untuk menyengat Tuhan dan disengat oleh Tuhan. Artinya kita lupa untuk menyenangkan pribadinya. Saudaraku, jangan jadi sampah abadi. Ya, jangan sombong. Kita bukan siapa-siapa. Ingat 30 tahun, 40 tahun yang lalu kita gak punya apa-apa. Kalau hari ini kau punya segalanya, kau hutang banyak dengan Tuhan. Ya, hiduplah benar. Maka senangkan Tuhan dalam setiap saat. Maka engkau akan menjadi orang yang memang benar-benar berharga di mata Allah. Kelebihan yang ada di tanganmu, pakai semaksimalnya untuk kesenangan Tuhan. Apa yang Tuhan percayakan di tanganmu, pakai untuk kemuliaan Tuhan, untuk pekerjaan Tuhan. Tidak rugi saudaraku, tidak rugi. Saya ngomong begini ini pengalaman saya pribadi. Betul. Karena saya sadar bahwa keelokan manusia itu seperti bunga rumput yang pagi mekar, sore layu dibuang. Maka kalau saya tidak bergegas, saya tidak tiap hari merendahkan diri di hadapan Tuhan, saya tidak meratap tiap hari bersama dengan Tuhan, selama tangan Tuhan masih terbuka, aduh rugi saya saudaraku. Karena aku tahu hanya Tuhan yang aku butuhkan. Maka kiranya ketika Anda mendengar renungan pagi ini menjadi titik balik hidup Anda ya. Kau butuh Tuhan, saya butuh Tuhan. Nyawa kita itu Tuhan, hidup kita itu Tuhan, kepentingan kita Tuhan. Dan kalau kau dan saya meletakkan Tuhan segalanya, maka kau dan saya menjadi terhormat, bermartabat. Kita punya hubungan yang baik dengan Sang Khalik, Sang Pencipta hidup kita. Ya, tidak ada yang lebih baik dari hidup ini selain memiliki dan dimiliki Tuhan. Amin saudaraku, buatlah cerita cintamu mulai hari ini. Kalau dulu SD itu ya, zaman dulu saya kecil, anak-anak seusia saya kecil waktu SD menulis itu buku diari. Ya, mungkin kita hari ini mulai menulis buku diari kita dengan Tuhan. Setiap saat saudaraku. Ya, amin saudaraku. Sehingga suatu hari nanti kita bisa membuka buku diari kita dengan Tuhan di kehidupan kekekalan nanti. Dan Tuhan akan tersenyum dengan hidup kita. Mulai hari ini, tuliskan buku diarimu dengan Tuhan. Selamat pagi saudaraku. Tuhan memberkatimu.